Gereja Al-Qulais merupakan salah satu landmark paling menonjol dalam sejarah arsitektur Yaman di kawasan Son'a. Dibangun oleh Abraha untuk menandingi Ka'bah di Mekah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Arab. Abraha melihat potensi ekonomi yang sangat besar jika ia membuat bangunan yang sama seperti Ka'bah dan populer di kalangan dunia Arab. Tentunya, itu akan mengundang banyak wisatawan dan mengeruk keuntungan dari mereka dengan perdagangan yang maju. Namun demikian, usaha Abraha menemui kecewa dan kemarahan saat Ka'bah tandingannya tak sesuai ekspektasi. Sehingga dalam nafsunya, ia menargetkan Mekah dan tujuan utamanya menghancurkan Ka'bah melalui kampanye militer. Dan itu terjadi menjelang kelahiran Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Seperti inilah wujud Ka'bah yang dibangun oleh Raja Abraha yang berada di jantung kota Son'a Lama, yang berada di sebuah kawasan di negeri Yaman. Masyarakat Yaman menyebutnya sebagai Gorkotil Qulais atau Ka'batil Qulais, yang merupakan sisa sejak bangunan ibadah yang dibangun oleh Abraha. Bangunan yang ada saat ini sebenarnya bukan wujud asli era Abraha, melainkan monumen sebagai tanda bahwa tempat itu memiliki akar sejarah kuat, karena berkaitan juga dengan Ka'bah di Mekah dan kelahiran Rasulullah. Al-Qulais adalah semacam gereja yang selesai dibangun oleh Abraha pada tahun 525 Masehi atau pertengahan abad ke-6 Masehi di sebuah kawasan yang menjadi bagian dari Yaman saat ini bernama Son'a. UNESCO mencatat kota Son'a telah berusia lebih dari 3.500 tahun, yang saat era Abraha memimpin menjadi bagian dari kawasan yang berinduk pada Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Pada kisaran tahun 527 hingga 570 Masehi, penguasa Habasyah menggulingkan kerajaan Al-Himyar di Yaman Utara melalui dua pemimpin pasukan, yaitu Aryad dan Abraha, yang kemudian mengangkat Abraha sebagai penguasa Yaman Utara dengan Son'a sebagai ibu kotanya. Abraha kemudian menguasai beberapa daerah di Yaman Utara, seperti Hadramut, Saba, dan juga Aden. Saat berkuasa di Yaman inilah, Abraha membangun Al-Qulais dengan material yang istimewa, disusun dengan bebatuan terbaik dan logam mulia seperti emas dan permata. Menurut sejarawan, Al-Qulais sangat menarik dengan keindahan arsitektur dan dekorasinya. Dibangun di atas bukit setinggi 5 meter yang dikelilingi oleh halaman luas yang panjangnya sekitar 200 meter, dengan pintu masuk di sisi barat dengan tangga yang terbuat dari pualam. Pintunya pun dilapisi emas serta perak, dan di dalamnya terdapat 3 paviliun yang panjangnya kira-kira 50 meter dengan lebar 25 meter. Gereja ini juga diberi kubah dengan diameter sekitar 20 meter dan dindingnya dilapisi mozaik bergambar salib emas dan perak. Sementara di tengah kubah terdapat panel marmer cerah yang memungkinkan cahaya masuk, dan ubin yang digunakan terbuat dari pualam. Sebuah bangunan yang tentunya sangat istimewa di masanya, karena niatnya memang investasi masa depan, menarik wisatawan sekaligus menjadi pusat pengajaran Kristen di kawasan Arab. Pembangunan gereja Al-Qulais juga mendapat dukungan Kaisar Bizantium dengan mengirimkan pekerja Yunani yang membawa mosaik dan pualam untuk membangun gereja Al-Qulais, karena ingin menjadikan kota Son'a sebagai pusat penginjilan Kristen di Jazirah Arab, mirip dengan Ethiopia atau Habasyah yang menjadi pusat penginjilan di Afrika. Karena itulah, untuk menarik minat banyak pengunjung dengan legalitas agama, Abraha juga menyebarkan sisi religiusnya, bahwa Kristus akan turun ke Son'a dan akan beribadah di tempat yang ia bangun. Memiliki tingkat yang sama dengan gereja-gereja terkenal yang banyak diziarahi umat Kristen, seperti Gereja Kebangkitan di Yerusalem yang dibangun pada periode 328 hingga 336 Masehi,
dan gereja kelahiran yang dibangun di Bethlehem pada tahun 333 Masehi. Kendati demikian, fakta tidak sesuai ekspektasi. Harapan agar orang-orang Arab banyak yang berkunjung ke Alkules ternyata gagal total. Bangunan mewah itu sangat sepi, dan bahkan diceritakan sempat ada wisatawan dari Bani Kinanah, bagian dari suku Quraisy, datang malam-malam, mengotori dan merusak bagian interiornya. Itulah yang kemudian menjadi penguat yang memantik kemarahan Abraha, sehingga ingin menyerang Mekah dengan tujuan utama menghancurkan Ka'bah. Abraha menyampaikan keinginan untuk menghancurkan Ka'bah itu kepada Raja Najasyi dan meminta agar dikirimkan gajah terbesar sebagai kendaraan perang. 12 gajah besar dikirim oleh Najasyi dari Habasyah untuk mendukung penyerangan Abraha ke kota Makkah. Salah seorang Kristen di Yaman juga meminta bantuan Romawi agar mengikutkan tentaranya yang terdekat dengan Yaman sehingga terbentuk pasukan besar dengan komandan bernama Aryad. Aryad inilah yang sebelumnya membantu Abraha untuk menguasai Yaman dari penguasa sebelumnya dari kerajaan Al-Himyar. Bersama ribuan tentara, Abraha berangkat menuju Mekah, dan di sepanjang perjalanan ia melakukan penyerangan dan perampasan di beberapa tempat yang dilalui. Pada akhirnya, Abraha sampai di daerah bernama Al-Mughammash, sebuah daerah sebelah timur Mekah sekitar 20 km dari Ka'bah. Mereka menyerbu penduduk Al-Mughammash dan merampas hewan ternak penduduk. Di antara hewan-hewan itu, 200 unta milik Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Mughammash, Abraha mengirim utusan bernama Hanathoh Al-Hamiri agar menemui pimpinan penduduk Mekah bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin merobohkan Ka'bah. Utusan Abraha menyampaikan pesan itu kepada Abdul Muthalib selaku orang yang dituakan oleh penduduk Mekah. Abdul Muthalib menjawab bahwa dirinya tidak punya urusan dengan Ka'bah. Justru ia ingin menemui Abraha dan meminta agar mengembalikan 200 unta yang telah dirampasnya. Abdul Muthalib terlihat berwibawa saat menemui Abraha, hingga ia turun dari kursinya dan duduk di bawah bersama kakek Rasulullah. Dengan gagahnya, Abdul Muthalib meminta agar Abraha mengembalikan unta-untanya. Abraha sangat terkejut mendengar permintaan Abdul Muthalib, padahal ia datang bersama pasukan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha bertanya, "Aku datang menuju Ka'bah, bangunan suci, simbol agama nenek moyang yang selalu kamu jaga. Aku akan menghancurkannya, tetapi kamu tidak membicarakannya, malah meminta unta yang telah saya ambil." Kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Unta-unta itu adalah milikku, sementara Ka'bah ada pemilik yang akan selalu menjaganya." Setelah Abdul Muthalib mendapatkan kembali unta-untanya, ia pergi ke Ka'bah untuk berdoa, lalu memerintahkan penduduk Mekah agar naik ke atas gunung untuk menyaksikan bagaimana Allah memperlakukan Abraha dan tentaranya. Tampak dari kejauhan, Abraha menggerakkan pasukannya menuju Ka'bah, hingga di satu tempat sebelum batas tanah haram, gajah yang ditunggangi berhenti. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menghentikan, bergeming meski dengan beberapa cambukan dan pukulan. Allah betul-betul menjaga Ka'bah hingga peristiwa mengerikan terjadi saat sekawanan burung ababil terbang dari lautan bergerombol di atas tentara Abraha dan menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Masing-masing burung membawa 3 batu. Tentara Abraha pun bergelimpangan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Allah menggambarkan peristiwa itu dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil.
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sementara Abraha juga terkena batu sijil, tetapi bisa menyelamatkan diri ke Yaman. Namun demikian, hidupnya tidak bertahan lama, karena tak selang beberapa hari ia meninggal dunia di Yaman. Sejarawan mencatat Rasulullah lahir pada tahun gajah atau Amul Fil, mengacu pada peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah dengan membawa gajah. Menjadi kebiasaan orang Arab kuno menamakan tahun sesuai kejadian besar, sebelum ditetapkan hijrah Nabi sebagai nama tahun oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Hanya kemudian, apakah kelahiran Rasulullah berada di lingkup 12 bulan pada tahun putaran sesuai kejadian Abraha? Ternyata menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqil Mahtumnya menyebutkan, kejadian penyerangan Abraha terjadi pada bulan Muharram atau akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Jarak kejadian Abraha dengan kelahiran Rasulullah menurut pendapat kebanyakan pakar adalah 50 atau 55 hari. Sementara Ibnu Katsir dalam Al-Fusul fi Siyarnya mendaftar serangkaian pendapat terkait kelahiran Rasulullah yang dihubungkan dengan peristiwa Gajah Abraha. Disebutkan Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebut tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, dan tanggal 12 Rabiul Awal. Ibnu Katsir juga menyebut bahwa Rasulullah lahir di tahun gajah setelah peristiwa penyerangan Abraha dengan beberapa pendapat. Berjarak 50 hari, 58 hari, 20 tahun, 30 tahun, dan atau 40 tahun setelah peristiwa Abraha. Sementara gereja Al-Qulais yang dibangun mirip dengan gereja-gereja besar di barat itu setelah kelahiran Rasulullah tetap berdiri lama hingga dibongkar pada zaman Ja'far Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah dan diratakan dengan tanah. Konon pembongkaran sudah dilakukan oleh Abul Abbas As-Saffah, pendiri dari dinasti Abbasiyah. Baalbak merupakan sebuah kota di Lebanon yang terletak di lembah Bako, sekitar 85 km di timur Laut Beirut. Kota ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalur perdagangan antara Laut Tengah dan pedalaman Asia. Kota ini juga dikenal sebagai tempat situs arkeologi yang memiliki reruntuhan kuil-kuil Romawi yang tampak megah serta indah. Baalbak juga memiliki warisan budaya yang beragam karena telah dikuasai oleh berbagai kekuasaan di sepanjang sejarahnya, seperti bangsa Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, Turki Utsmani, Perancis, dan Lebanon. Romawi pernah memasuki kota yang terletak pada ketinggian 3.800 kaki di atas permukaan laut ini sekitar tahun 64 sebelum Masehi, yang kemudian mengubah nama kota ini menjadi Heliopolis atau kota matahari. Pada tahun 64 sebelum Masehi, kota ini menjadi koloni Romawi ketika masa pemerintahan Julius Kaisar. Pada masa pendudukan Romawi inilah kuil-kuil berbahan batu raksasa yang masih tersisa hingga kini di kota Baalbak mulai dibangun. Tidak kalah pentingnya, kota Baalbak menjadi latar sejarah perjuangan para nabi, seperti Nabi Hizkil, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Allah mengutus mereka untuk mendakwahi Bani Israel yang ada di Baalbak, agar keluar dari kesesatan yang juga ikut menyembah patung Dewa Baal.
Baalbak sebagai sebuah nama kota diambil dari gabungan dua kata atau tarkib masjid dari kata Baal yang merupakan nama dewa dan Bak yang berarti tempat atau rumah. Yang dengan demikian, Baalbak memiliki arti rumah dewa Baal. Kendati demikian, beberapa ahli mengaitkan nama kota Baalbak dengan nama Yunani yang tersusun dari kata Baal dan Baku, yang berarti dewa Baal dari Bakus. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa nama kota ini berasal dari kata Baal, nama salah satu dari dewa-dewa di Syria. Sebagai kota peradaban, Baalbak memiliki sejarah yang panjang serta kaya, terutama dalam hubungannya dengan agama dan peradaban umat terdahulu. Disebutkan, kota ini didirikan oleh bangsa Venesia pada awal tahun 2000 sebelum Masehi, di mana mereka membangun kuil pertama untuk memuja dewa matahari bernama Baal. Konon, Baal merupakan seorang putri cantik yang berkuasa di kawasan itu, dan sebagai putri yang sangat dipuja-puja dan disembah. Bahkan ketika sang putri telah mati, kaum yang tinggal di kota Baalbak membuat patung Baal berukuran besar serta cantik. Kemudian mereka memuja dan menyembahnya. Ada pula yang menyebut patung Baal yang digambarkan dengan perempuan berwajah cantik itu sebagai simbol dari matahari, sehingga Baal juga disebut sebagai dewa matahari. Bangsa Venesia tidak hanya menjadikan Baal sebagai dewa matahari, tetapi juga sebagai dewa petir, kesuburan, serta dewa perang. Kota Baalbak memang menyajikan peninggalan sejarah yang sangat penting, namun juga memiliki kemisteriusan yang berkaitan dengan ukuran dan berat batu utuh yang digunakan sebagai bahan bangunan kuil-kuil Romawi kuno. Hal yang menarik, ukuran batu-batu yang digunakan di sana tercatat sebagai bongkahan batu terbesar yang pernah digunakan untuk membuat struktur bangunan dalam sejarah. Masing-masing beratnya adalah 1.200 ton dan berasal dari zaman yang berbeda-beda. Batu-batu ini dibentuk dengan halus serta rapi sebagai bagian-bagian bangunan yang megah dan artistik. Kendati demikian, hal yang paling mengherankan adalah benda seberat itu ternyata mampu pula dibentuk dan disusun sedemikian rupa. Beberapa candi di Baalbak masing-masing terbuat dari 24 monolit, dan yang paling besar memiliki berat sampai 850 ton. Sebuah benda yang terbilang berat bahkan untuk diangkat oleh beberapa kren besar sekaligus pada era saat ini. Di sebelah selatan kota Baalbak juga ditemukan sebuah balok batu raksasa yang telah berada di sana sejak pemotongannya, yang diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Balok batu ini dinamakan dengan Stone of the Pregnant Woman yang dinyatakan sebagai batu olahan terbesar di dunia. Kendati demikian, bangunan runtuhan kuil bersejarah yang ada saat ini diyakini pada era Nabi Ilyas dan Ilyasa, yang diperkirakan hidup 9 abad sebelum Masehi. Nabi Ilyas yang diutus setelah Nabi Hizkil yang hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi untuk mengingatkan kaum Bani Israel atas kekeliruan menyembah Baal dan menyeru mereka agar kembali pada akidah tauhid. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun, putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun alaihi salam, dan masih ada keturunan dengan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ilyas atau Elijah dalam bahasa Inggris dikenal karena usahanya yang gigih untuk memerangi penyembahan berhala dan menyebarkan keimanan tauhid kepada Bani Israel yang menyembah dewa Baal di Baalbak. Kisah kegigihan Nabi Ilyas dalam dakwahnya dibicarakan dalam 9 ayat Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123 hingga 132. Namun demikian, kaum Bani Israel di Baalbak menolak seruan Nabi Ilyas dan tetap menyembah patung Baal. Dan karena kedurhakaan mereka, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Semua tanaman dan hewan mati kelaparan,
dan mereka pun putus asa dengan keadaan. Kaum Baalbak sempat bertobat dan Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar menurunkan hujan, yang akhirnya Allah menurunkan hujan yang demikian deras hingga kota Baalbak kembali menjadi makmur. Namun, setelah menikmati kemakmuran hidup, kaum Baalbak kembali ingkar dan bahkan membenci Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah dewa Baal sampai dakwah diteruskan oleh Nabi Ilyasa, putra angkat Nabi Ilyas yang dikenal dalam agama Yahudi dan Kristen sebagai Elijah. Kendati demikian, kaum Baalbak rupanya tidak meninggalkan kebiasaan menyembah dewa Baal sebagai Tuhan. Terbukti sejarah kuil-kuil di Baalbak yang ada saat ini disebutkan pembangunannya dilakukan pada era setelah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, khususnya ketika dikuasai Romawi pada 64 tahun sebelum Masehi. Kota Baalbak mulai disentuh umat Islam pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi melalui Khalid bin Walid dalam rangkaian penaklukan kekuatan Romawi sebelum peristiwa Yarmouk. Namun saat itu belum sepenuhnya dikuasai, hingga dilakukan penyerangan lanjutan pada tahun 14 Hijriah setelah terjadinya Perang Yarmouk. Kendati demikian, Baalbak mutlak dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah. Dan seiring waktu, Baalbak dikuasai oleh serangkaian dinasti Islam, seperti Abbasiyah, kemudian Akhsyidiyah, Hamdaniyah, Fatimiyah, dan Mamluk. Setelah dinasti Mamluk mengalahkan Mongol di Ain Jalut pada tahun 658 Hijriah, Baalbak jatuh ke tangan mereka. Namun kemudian jatuh ke tangan Mongol melalui Timur Leng pada tahun 803 Hijriah atau 1400 Masehi. Dan direbut oleh Sultan Salim I dari Ottoman setelah menaklukkan Syam pada tahun 992 Hijriah atau 1526 Masehi. Kendati melewati beberapa masa dengan beragam pemerintahan, reruntuhan kota Baalbak masih berdiri sampai hari ini dan sebagai salah satu harta bersejarah yang paling penting di Lebanon. Gereja Makam Kudus atau juga dikenal sebagai Kanisatul Qiyamah yang terletak di Yerusalem, Palestina, merupakan gereja yang sangat penting dalam dunia kekristenan. Umat Kristen meyakini bahwa di tempat inilah Yesus Kristus disalib dan diturunkan kembali di akhir zaman. Menariknya, kunci gereja penting ini justru dipegang oleh dua keluarga Muslim sampai saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa toleransi dan harmonisasi antar agama di bumi Palestina telah berjalan selama berabad-abad. Meski telah melalui beragam pergantian kekuasaan dan adat istiadat, tetapi toleransi beragama tetap terjaga dengan baik. Ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab menerima secara simbolis kota Ilya atau Palestina, beliau menjamin semua tempat ibadah kaum Kristiani aman dari gangguan, tidak diambil alih, tidak dirusak dan dijamin peribadatan mereka berjalan dengan damai. Itu terjadi setelah pasukan Islam menaklukkan Romawi Bizantium pada tahun 16 Hijriah. Setelah pengepungan selama 4 bulan, pasukan Bizantium akhirnya menyerah karena stok makanan yang menipis. Patriark Bizantium Palestina, Sopronius, akhirnya menawarkan untuk menyerahkan kota Yerusalem dan membayar upeti, dengan syarat yang menerima penyerahan kota adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab sendiri. Setelah beberapa minggu dijemput dari Madinah, Khalifah Umar bin Al-Khattab akhirnya tiba di Yerusalem tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Kunci kota Palestina pun akhirnya diserahkan oleh Sopronius kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab yang disertai dengan jaminan keamanan dan kenyamanan yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Al-Uhdah Al-Umariyah atau juga dikenal sebagai Muahada Ailiyah.
Sopronius sempat meminta Khalifah Umar agar sholat di gereja Makam Kudus ketika azan zuhur berkumandang. Khalifah Umar pun paham betapa pentingnya tempat tersebut sebagai simbolik bagi umat Kristiani, sehingga Umar menolak tawaran tersebut. Khalifah Umar khawatir jika suatu hari nanti umat Islam akan merebut gereja tersebut dengan alasan pernah dijadikan tempat sholat sang khalifah. Itu berarti orang Islam telah melanggar perjanjian dan tentunya mereka akan menjadikan gereja tersebut sebagai sebuah masjid. Setelah masa Umar bin Al-Khattab, Prahara datang pada tahun 492 Hijriah atau 1096 Masehi dengan tumbangnya Baitul Maqdis di tangan pasukan salib, dan kemudian menjadi salah satu pusat kekuasaan mereka selain Raha, Antiochia, dan Tiberia. Kaum Muslim baru berhasil mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam kuasa mereka setelah direbut oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah atau tahun 1187 Masehi. Ketika Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem dari tangan tentara salib, ia mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang ketika memasuki Yerusalem, Umar memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada umat Kristiani melalui Al-Uhdah Al-Umari yang ditulisnya dengan tangannya sendiri. Salahuddin Al-Ayyubi juga memperhatikan gereja Makam Kudus, gereja terpenting bagi umat Kristiani, yang Khalifah Umar enggan sholat di tempat itu karena khawatir nantinya akan direbut oleh umat Islam. Gereja Makam Kudus juga dikenal sebagai situs Golgota dan diyakini sebagai tempat terakhir jalur Via Dolorosa alias jalan penderitaan. Inilah yang diyakini sebagai lokasi penyaliban Yesus Kristus yang letaknya tidak jauh dari tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa, yakni di atas Bukit Golgota. Selain memiliki sejarah dan nilai religius bagi umat Nasrani, terselip sebuah fakta yang menggambarkan harmonisasi lintas agama yang terjadi di Palestina. Kunci gereja ini ternyata dipegang oleh dua keluarga Muslim dan berjalan selama berabad-abad lamanya. Dua keluarga Muslim itu adalah Judah dan Nusyaibah. Keluarga Judah bertugas untuk memegang dan menjaga kunci gereja, sedangkan keluarga Nusyaibah menjadi pembuka dan penutup pintu gereja pada pagi dan malam hari. Perwakilan keluarga Judah akan datang setiap pagi untuk menyerahkan kunci gereja kepada keluarga Nusyaibah yang bertugas membuka dan menutup pintu gereja. Disebutkan bahwa keluarga Nusyaibah ini merupakan keturunan dari sahabat Nabi, yaitu Nusyaibah binti Ka'ab, seorang kaum Ansor yang turut serta dalam perang Uhud, seorang wanita pemberani yang terjun di medan perang demi melindungi Nabi. Tradisi ini berlangsung sejak Salahuddin menaklukkan Yerusalem dari pasukan salib pada tahun 1187. Saat itu, Salahuddin mempercayakan kunci gereja kepada umat Islam demi menghindari perselisihan internal umat Kristen mengenai dominasi mana yang paling berhak memegang kunci gereja. Sejarahnya, gereja itu telah diperebutkan oleh banyak pihak dari internal Kristen dan bahkan memicu konflik antar agama yang berkepentingan sejak abad ke-12 dulu. Oleh sebab itu, Salahuddin Al-Ayyubi membuat keputusan yang disepakati bersama oleh 6 petinggi agama Kristen bahwa gereja itu akan dijaga oleh dua keluarga Muslim, yakni keluarga Judah dan Nusyaibah. Keluarga Judah dipercaya sebagai pemegang kunci, sedangkan keluarga Nusyaibah menjadi pembuka dan penutup pintu gereja saat pagi dan malam hari. Alhasil, kunci gereja itu dipegang dan diteruskan turun-temurun oleh kedua keluarga ini. Selama ratusan tahun hingga kini, kedua keluarga Muslim itu menjaga gereja yang diyakini sebagai makam Yesus untuk umat Nasrani. Sudah sekitar 850 tahun lebih, gereja suci Kristiani ini dijaga oleh kaum Muslim dan menjadi simbol rekatnya hubungan masyarakat Muslim dan Kristen di tanah Palestina selama berabad-abad. Dua keluarga ini masih menyimpan kontrak perjanjian sebagai penjaga kunci yang ditulis dengan tinta emas,
dan dengan menjadi penjaga kunci makam dinilai sebagai kehormatan bagi keluarganya dan seluruh umat Muslim di dunia. Toleransi antara Muslim dan Kristen di Palestina memang nyata saat ini, bahkan sejak kedatangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Contoh terbesar dari toleransi ini adalah kunci gereja kebangkitan, yang dianggap sebagai salah satu makam paling suci umat Kristiani yang kuncinya dijaga oleh dua keluarga Muslim, yaitu Judah dan Nusyaibah. Keluarga Judah menerima dua salinan kunci gereja yang panjangnya 30 cm dengan berat 250 gram dari Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Satu kunci aslinya telah rusak sekitar 500 tahun yang lalu, sehingga menggunakan kunci cadangan. Amanah pemegang kunci gereja oleh keluarga Judah ini terus berlanjut, dan pihak gereja-gereja juga menghormati dan melestarikan perjanjian Statiko, yang merupakan perjanjian yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1852. Saat itu, Ottoman menetapkan bahwa setiap sekte Kristen memiliki hak yang sama pada apa yang mereka inginkan pada gereja makam suci umat Kristiani ini. Sejak tahun 2018, pemegang kunci gereja makam Kudus adalah Lu'ai Said Hashim Judah, yang menerima dari Adib Judah Al-Husaini yang dipecat oleh Dewan Keluarga Judah karena dinilai tidak amanah lagi. Adib Judah Al-Husaini memegang amanah kunci gereja makam suci umat Kristiani sejak ayahnya meninggal pada tahun 1992 Masehi, yang secara turun-temurun sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi hingga saat ini memegang amanah kunci gereja. Ia kemudian dipecat oleh Dewan Keluarga Judah, digantikan oleh Lu'ai Said Hashim Judah. Peran pemegang kunci sangat kentara pada saat acara Paskah, ketika ia menyerahkan kunci gereja makam suci kepada komunitas Fransiskan. Kedatangannya disambut oleh penjaga dan sejumlah besar pendeta, yang kemudian naik ke tempat pembesar pendeta yang membuka pintu gereja. Setelah pintu gereja dibuka, ia mengembalikan kuncinya kepada pemegang amanah yang beragama Islam. Tugas yang sama dilakukan saat gereja menerima kunjungan, terutama pada musim liburan karena gereja saat itu sangat ramai. Termasuk juga saat ada kunjungan dari kepala negara, menteri, duta besar, dan konsul negara lain. Tergambar dengan apik dalam sejarah bagaimana toleransi antar umat beragama betul-betul terjadi di Palestina, dan bahkan berlangsung selama berabad-abad. Kata toleransi tidak hanya dijadikan jargon dan diksi dalam narasi untuk menarik simpati, namun terpatri dalam diri dan hati mereka sehingga bertahan lama, melalui ruang dan waktu dengan iklim yang tidak menentu. Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem atau Palestina dan sekitarnya menjadi salah satu tempat di muka bumi yang sering diperbincangkan oleh penduduk dunia, yang hal itu telah berlangsung sejak ribuan tahun hingga hari ini. Tidak sekedar menjadi sorotan tiga agama samawi sebagai tanah suci, tetapi alur kisah para nabi juga menjadi latar kejadian di tanah yang hingga kini seperti tidak menemukan titik damai. Bagi umat Islam, Baitul Maqdis di Palestina merupakan tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, dengan Masjidil Aqsa-nya yang disinggung oleh Al-Quran dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Bahkan, Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama dalam sholat sebelum dipindah ke Ka'bah. Palestina merupakan sebuah negara yang banyak ditemukan di beberapa peta kuno, yang sejak masa Khalifah Umar bin Al-Khattab menjadi titik krusial yang terus diperjuangkan dari kekuasaan Romawi Bizantium. Romawi Bizantium menguasai Palestina sejak terjadi pembagian kerajaan Roma
pada tahun 395 dan Palestina berada dalam kekuasaan kerajaan Bizantium yang disebut juga Kerajaan Romawi Timur. Hingga kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab berhasil mengambil alih Palestina dan Armenia dari kekuasaan Kekaisaran Romawi Bizantium pada 20 Agustus tahun 636 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Al-Walid membebaskan Suriah Palestina dari Kekaisaran Romawi Bizantium setelah memenangkan pertempuran Yarmouk. Jika kita mencermati perjalanan sejarah Palestina, terdapat sebuah fakta bahwa pembebasan Baitul Maqdis dilakukan oleh orang-orang dari luar Palestina. Pembebasan dari Romawi dilakukan oleh Amr bin Al-As pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 15 Hijriah dari Madinah. Pembebasan dari tentara Salibis yang terjadi pada tahun 583 Hijriah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Pembebasan Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab merupakan bagian dari serangkaian upaya umat Islam untuk menggulung kekuatan Romawi Timur atau Bizantium dan Persia sebagai dua imperium besar saat itu. Gesekan senjata pertama antara Islam dan Bizantium terjadi sejak era Rasulullah pada Perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah atau 619 Masehi, yang kemudian berlanjut pada Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 10 Hijriah, meski tidak terjadi kontak senjata. Menjelang wafat di tahun 11 Hijriah, Rasulullah juga menyiapkan pasukan pimpinan Usamah bin Zaid untuk menyerang Romawi. Tetapi di tengah perjalanan, mereka mendengar Rasulullah wafat, hingga kemudian mereka kembali ke Madinah. Kemudian, pemberangkatan pasukan Usamah tetap dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menumpas kelompok Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, Khalifah Abu Bakar langsung memerintahkan Khalid bin Al-Walid berangkat ke Irak untuk melawan Persia. Tidak selang beberapa lama, Khalifah Abu Bakar memberangkatkan 4 pasukan menuju kota kekuasaan Persia dan Romawi Bizantium. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Homs, Amr bin Al-As ke Palestina, Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, Syurahbil bin Hasanah ke Urdun. Serangkaian perang besar terjadi di kawasan Syria saat ini, hingga Khalid bin Al-Walid yang belum tuntas sepenuhnya menyelesaikan penaklukan Irak diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk bergabung dengan pasukan yang menuju Syam sebagai panglima umum. Perang Ajnadain, Perang Yarmouk, dan penaklukan Damaskus menjadi rangkaian pertempuran hebat antara umat Islam melawan Romawi Bizantium sebelum Baitul Maqdis dikuasai. Perang Ajnadain yang terjadi pada tahun 13 Hijriah adalah salah satu dari peperangan dengan bangsa Romawi yang paling dahsyat, yang kemudian menjadi pembuka jalan umat Islam menuju pembebasan Yerusalem. Mengingat lokasinya yang berada di sebelah barat daya kota Baitul Maqdis atau Yerusalem, 40 km dari Ramallah. Setelah umat Islam menang melawan kerajaan Bizantium dalam pertempuran Yarmouk, pimpinan umum militer Islam, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, merencanakan strategi untuk melanjutkan penaklukan ke daerah Yerusalem, Palestina. Setelah umat Islam menang melawan kerajaan Bizantium dalam pertempuran Yarmouk, pimpinan umum militer Islam Abu Ubaidah Al-Jarrah merencanakan strategi untuk melanjutkan penaklukan ke daerah Yerusalem, Palestina. Setelah disetujui Sayyidina Umar, pasukan Islam berangkat dengan dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah dan berhasil mengepung kota Yerusalem. Setelah pengepungan selama 4 bulan, pasukan Bizantium akhirnya menyerah karena menipisnya stok makanan. Patriark Bizantium Palestina, Sopronius, akhirnya menawarkan untuk menyerahkan kota Yerusalem dan membayar upeti, dengan syarat yang menerima penyerahan kota tersebut adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Setelah beberapa minggu dijemput dari Madinah, Khalifah Umar bin Al-Khattab akhirnya tiba di Yerusalem.
tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Sopronius tampak begitu heran saat melihat penampilan Khalifah Umar bin Al-Khattab yang penuh dengan kesahajaan serta kesederhanaan, seraya membandingkan dengan apa yang terjadi di Kekaisaran Romawi yang dinilainya terasa jauh bagai langit dan bumi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab hanya menunggangi unta, yang tentunya dipandang sebagai tunggangan kelas bawah bagi seorang raja di Kekaisaran Romawi. Tidak ada mahkota di kepala yang dianggap sebagai tanda kebesaran penanda pemimpin. Umar hanya dibalut oleh pakaian yang jauh dari kata layak bagi seorang pemimpin besar dengan wilayah yang luas, dan bahkan bagi orang kebanyakan sekalipun. Kunci gerbang Palestina pun akhirnya diserahkan oleh Sopronius kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang disertai dengan permintaan jaminan keselamatan dan kebebasan atas mereka dalam menunaikan ibadah dan akan membayar jizyah dengan sukarela. Khalifah Umar bin Al-Khattab menerima permintaan mereka yang kemudian tertuang dalam sebuah perjanjian yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah jaminan keselamatan yang diberikan hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Ilya atau Yerusalem. Jaminan perlindungan hak hidup, hak milik, gedung gereja, salibnya, orang-orang yang lemah dan merdeka, serta semua aliran. Gereja-gerejanya tidak akan diduduki, tidak boleh dirusak oleh umat Islam. Tidak ada yang dikurangi dari apa yang ada di dalamnya atau diambil dari tanahnya. Bukan salibnya, bukan pula harta bendanya. Dia telah memberi mereka jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri atas harta benda, gereja-gereja, salib-salib, orang-orang yang sakit dan sehat di kota itu, dan untuk semua ritual yang merupakan bagian dari agama mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan diambil alih oleh umat Islam dan tidak akan dihancurkan. Baik mereka, tanah tempat mereka, salib mereka, maupun harta benda mereka tidak akan dirusak. Mereka tidak akan dipaksa pindah agama. Tidak ada orang Yahudi yang akan tinggal bersama mereka di Yerusalem. Penduduk Yerusalem harus membayar pajak seperti penduduk kota-kota lain dan harus mengusir Bizantium dan para perampok. Penduduk Yerusalem yang ingin pergi bersama Bizantium, mereka boleh mengambil harta benda mereka dan meninggalkan gereja dan salib dengan aman. Mereka akan aman sampai mencapai tempat perlindungan. Penduduk boleh tetap tinggal jika mereka menginginkannya, tetapi harus membayar pajak seperti warga negara. Mereka yang berkeinginan pergi bersama Bizantium dan berkeinginan untuk kembali, maka boleh kembali ke keluarganya. Tidak ada yang boleh diambil dari mereka sebelum panen. Jika mereka membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini berada di bawah perjanjian Allah, menjadi tanggung jawab nabinya, para khalifah, dan orang-orang yang beriman. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab dan disaksikan oleh Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Al-Uhdah Al-Umariyah atau juga dikenal sebagai Mu'ahada Ailiyah. Kala itu, Sopronius sempat meminta Khalifah Umar bin Al-Khattab agar sholat di gereja makam suci ketika azan zuhur berkumandang. Permintaan ini sebagai tanda toleransi penghormatan umat Kristiani kepada umat Islam dengan mempersilakan sholat di tempat yang dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Kristiani. Mereka percaya bahwa Nabi Isa disalib dan bakal dibangkitkan dari tempat itu. Khalifah Umar paham betul betapa pentingnya tempat tersebut sebagai simbolik bagi umat Kristiani, sehingga Umar menolak tawaran tersebut. Khalifah Umar khawatir jika suatu hari nanti umat Islam akan merebut gereja tersebut dengan alasan pernah dijadikan tempat sholat oleh sang khalifah. Itu berarti orang Islam telah melanggar perjanjian
dan tentunya mereka akan menjadikan gereja tersebut sebagai sebuah masjid. Tergambar dengan apik dalam lanskap sejarah bagaimana kepekaan pemimpin umat Islam dalam hal toleransi. Dan yang perlu dicatat, ketika umat Islam menguasai Palestina dari Romawi, tidak ada penghancuran rumah ibadah dan tidak ada pertumpahan darah yang dialami perempuan dan anak-anak. Agamawan terjaga dan tidak ada intimidasi untuk memaksa mereka pindah agama. Justru rumah ibadah mereka dijaga dengan baik, aktivitas peribadatan terjamin keamanannya. Tidak ada pengerusakan dan pengubahan fungsi gereja menjadi sebuah masjid. Sebab itulah umat Kristiani di Baitul Maqdis tidak ada masalah untuk menerima umat Islam sebagai penguasa mereka setelahnya. Umat Islam tidak membuat mereka risau, takut akan mengganggu ibadah dan simbolik mereka. Dan itu berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya, hingga Perang Salib terjadi pada abad ke-14 Masehi.